Pater dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Kemarin itu ketika saya habis mencuci mobil lalu pulang ke sini, ketika mobil lewat depan itu saya langsung lihat ke sini dan saya terkejut melihat foto saya dipampang besar di sini. Terkejut karena bukan terlihat seolah-olah terlihat ganteng, tapi saya merasa kok saya sekarang kayak orang Papua ya. Makanya ketika kemarin sembayangan lingkungan di sebelah sini, ada Mbak Reni bertanya, Romo, kenapa Romo kerasan di Papua? Saya jawab, karena di Papua itu masih banyak hutan. Langsung Mbak Reni ketawa, oh saya pikir karena di Papua banyak orang tidak pakai baju, Romo. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang memang saya bertugas di Papua dan terutama di Kokonau. Kokonau itu paroki yang sangat luas. Sebenarnya Kokonau itu 3 paroki. Tetapi karena jumlah imamnya sedikit, akhirnya 3 paroki itu digabung menjadi 1 dan dilayani oleh 3 romo. Terdiri dari 28 stasi. Sebagian besar memang di sepanjang pantai, tetapi ada beberapa stasi yang memang termasuk suku gunung, jadi di gunung, sehingga ketika melayani itu bukan hanya naik perahu, tetapi juga harus jalan kaki. Bisa jalan kaki 2 jam, bisa jalan kaki 4 jam. Itu kalau jalan kakinya cepat. Kalau jalan kaki saya kan kaki saya panjang, jadi cepat. Kalau bruder yang pendek itu ya 5 jam atau 6 jam. Karena pelayanan luas dan memang masyarakatnya suku asli Kamoro di sana, ketika awal-awal di sana saya juga mengalami kekeringan. Kekeringan dalam arti ketika saya datang itu saya bertanya, Tuhan, kira-kira kehadiran saya ini dibutuhkan mereka atau tidak? Karena seolah-olah mereka tidak ada respon, tidak ada ketika datang, romonya datang ya datang, kita sudah jalan jauh-jauh bawa barang ya umatnya hanya melihat saja dan seterusnya. Sehingga ada semacam pergumulan di dalam diri saya. Sampai suatu saat akhirnya pergumulan itu terjawab. Saya itu karena di sana banyak hutan, maka dan hobi saya berburu, maka berburu. Suatu saat saya pergi ke hutan. Sebenarnya pengennya hanya di pinggir-pinggir sungai saja. Tetapi kebetulan saya itu melihat babi besar. Wah, lumayan nih rezeki gede. Maka babi itu saya kejar terus. Dan ketika babi itu berhenti, saya bidik. Ketika saya bidik itu, saya melihat babi itu menoleh ke saya, lalu jalan lagi. Saya kejar lagi. Lalu ketika dia berhenti, saya bidik lagi, dia menoleh lagi. Dan saya kejar pergi sampai akhirnya babi itu masuk ke dalam hutan. Babinya hilang, saya hilang arah. Saya muter-muter itu dari jam 9 pagi sampai sore itu tidak ketemu jalan keluar. Saya sudah bawa burung beberapa ekor karena sudah terlalu berat, tidak bawa makanan, air minum juga habis. Akhirnya burung itu saya buang di situ. Saya jalan lagi putar sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, ketemu lagi burung itu. Berarti saya berputar-putar. Akhirnya karena tidak ketemu jalan, semak-semak juga sudah tinggi segini, semak duri, dan tanahnya tanah rawa, maka saya memutuskan untuk menginap di hutan itu. Kebetulan ada batang pohon besar, tumbang dan tidak sampai ke tanah, dia masih miring itu. Maka saya naiklah ke atas batang pohon itu supaya bebas dari ular berbisa di sana atau buaya di sana. Bukan buaya darat, buaya beneran. Lalu ketika saya sudah siap-siap untuk tidur, akhirnya sekitar jam 9 malam itu saya mendengar banyak suara perahu lalu lalang. Ada yang bawa sensor, ada yang bawa pipa, kentongan itu, dan teriak-teriak. Saya dalam hati, oh mereka cari saya ini. Dan karena suasana hutan gelap, saya juga tidak tahu jalan. Akhirnya walaupun mereka
saya dengar mereka teriak-teriak, saya tidak berteriak karena percuma juga. Saya dalam hati, kalau mereka sudah dekat dan teriak, maka saya akan menjawab. Dan akhirnya kebetulan ada yang dekat di situ dan saya menjawab. Ketika mereka itu menemukan saya melihat sukacita mereka. Mereka bersorak-sorai, lalu saya diangkat di atasnya. Saya bilang, tidak, saya itu masih sehat, tidak apa-apa, saya bisa jalan sendiri. Lalu akhirnya saya dimasukkan di perahu. Setelah itu perahu itu mereka informasi ke semua perahu yang mencari, dan akhirnya saya di sungai besar itu, perahu itu menunggu perahu-perahu yang lain datang, dan akhirnya saya diarak kayak presiden itu, diarak terus mendekati kampung itu. Mereka tanya, Romo, langsung ke pastoran atau ke pelabuhan Atabo? Saya bilang, langsung ke pastoran saya. Tapi akhirnya ketua atasnya bilang, tidak Romo, kita harus ke pelabuhan besar dulu. Akhirnya ya sudahlah, saya ikut saja. Akhirnya saya dinaikkan dengan perahu sekitar 15-20 perahu itu yang mencari, satu perahu 20 orang itu. Akhirnya dinaikkanlah di pelabuhan besar. Ketika sampai di pelabuhan besar itu, saya jadi terharu karena di pelabuhan itu masyarakat sudah kumpul semua sambil menangis. Darahnya aku hilang. Memang hilang. Ketika saya melihat mereka itu, saya di satu sisi ingahingi dewe-dewe. Yo terharu, tapi yo izin, mosok sih aku kok iso hilang. Dari pelabuhan sampai ke pastoran itu jaraknya sekitar 800 meter lah. Di situ banyak orang berdiri, kakek nenek yang sudah tua-tua itu, mereka menangis. Aduh pater sayangi, aduh pater sayang, sambil pegang-pegang gitu. Jujur itu akhirnya membuat saya terharu. Dan pertanyaan saya, pergumulan saya mengatakan, apakah mereka itu, Tuhan, apakah mereka itu memang membutuhkan saya? Akhirnya langsung terjawab di situ. Di dalam refleksi saya, bukan hanya Tuhan menjawab pertanyaan saya, tetapi Tuhan itu ngampleng saya. Sampai akhirnya saya terbuka mata sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengatakan, Yesus mengatakan kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Ini merupakan tema pengikraran kaul pertama saya ketika tanggal 1 Agustus tahun 2000 yang lalu. Dalam perikop ini kita jelas mendengarkan mengapa Yesus mengatakan begitu, padahal para rasul pada waktu itu sedang dalam kegagalan. Petrus mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi justru dalam situasi itu Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Dan ketika Petrus mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Dan ketika mereka akhirnya mengesampingkan rasa lelahnya, mengesampingkan rasa putus asanya, frustasinya, dan akhirnya mengikuti Yesus, mengikuti kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Mereka akhirnya mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Maka ketika saya merayakan 25 tahun hidup membiara, ketika dulu itu tema awal tahun 2000 itu Dub in Altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan setelah 25 tahun perjalanan, saya sekarang juga berada di tempat yang dalam, di pedalaman Papua. Dalam refleksi saya, seolah-olah ini menjadi waktu perkenanan dari Allah untuk hidup saya. Saya merasa dilahirkan kembali secara baru. Untuk apa? Untuk kembali menghidupkan moto atau visi misi hidup saya ketika awal masuk biara, untuk terus berani bertolak ke tempat yang dalam. Maka ketika saya bertugas di sana, bagi saya itu suatu anugerah bahwa saya boleh dipercaya untuk bertugas di tempat yang tidak mudah.
Karena justru di sana saya mendapatkan banyak pengalaman iman. Justru di sana saya mendapatkan mengalami bahwa Tuhan itu sungguh dekat, bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi, bahwa Tuhan itu memang memperlengkapi kita dengan banyak karunia ketika kita memang mengikuti kehendak-Nya. Dulu ketika saya masuk novisiat, itu jumlahnya 12 orang. Lalu akhirnya kaul pertama menjadi 7 orang. 2 bruder, 5 frater. Akhirnya setelah perjalanan 25 tahun tinggal saya sendiri. 1 orang sudah kembali kepada Bapa di surga, yang lainnya sudah kembali ke jalan yang benar. Dan tinggal saya sisa Israel ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, belajar dari Injil hari ini akhirnya terus terang menjadi semangat saya untuk semakin berani masuk kepada kedalaman hidup persekutuan dengan Tuhan. Karena ketika kita memang sungguh akhirnya masuk ke dalam kedekatan relasi yang intim dengan Tuhan, akhirnya segalanya itu dimudahkan, segalanya itu dilancarkan. Maka pada kesempatan ini saya bersyukur, bukan karena hebat dan kuat saya bisa akhirnya sampai pada 25 tahun ini. Tetapi pertama-tama karena Tuhan yang menopang. Karena Tuhan yang memang mengasihi, dan cintanya itulah yang menjadi kekuatan. Maka kalau boleh saya katakan, apa hikmat yang bisa kita renungkan dari bacaan kitab suci ini untuk hidup kita? Pertama, jangan pernah ragu atau takut untuk mencintai Tuhan secara lebih mendalam. Memang cinta itu tidak selamanya memberikan rasa manis. Kadang emosi cinta juga membuat hidup seseorang mengalami kegetiran. Tetapi kita harus ingat bahwa cinta juga memampukan seseorang untuk bisa melakukan hal-hal di luar nalar, hal-hal yang di luar logika kita. Nah, ketika cinta Tuhan itu penuh di dalam hidup kita, saya katakan cinta Tuhan penuh di dalam hidup kita karena Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita, maka itulah yang sebenarnya meringankan hidup kita, memampukan hidup kita untuk bisa melakukan hal-hal yang memang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, seturut dengan bacaan pertama tahun Yubel. Sekarang ini kan Paus Fransiskus mencanangkan tahun 2025 sebagai tahun jubileum dengan temanya apa? Peziarah pengharapan. Artinya menjadi masa-masa yang sangat bagus bagi kita, masa penuh rahmat untuk membuat kita semakin masuk pada kedalaman relasi dengan Tuhan. Maka tahun Yubel pada malam Natal tahun lalu akhirnya diawali dengan membuka pintu suci. Kita dalam masa tahun ini akhirnya banyak berziarah ke pintu suci, mau mengajak kita untuk masuk kembali kepada relasi yang lebih dalam dengan Tuhan kita, untuk masuk kembali ke dalam hidup iman kita, agar dengan demikian akhirnya hidup kita sebagai orang Kristiani menjadi berbuah yang lebih banyak.
Hidup kita sebagai orang Katolik akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita dengan segala hal yang bisa kita lakukan. Lalu yang ketiga, Petrus dan para rasul itu awalnya itu kan hanya penjala ikan. Tetapi ketika akhirnya mereka mau mengikuti Yesus, Yesus mengatakan, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Apakah ketika waktu itu mereka itu sudah memiliki kesempurnaan? Tidak. Mereka juga orang biasa, orang yang banyak kekurangan, orang yang banyak kelemahan. Tetapi satu hal yang pasti, jangan pernah menunggu sempurna untuk terus mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan justru sebaliknya menyempurnakan orang yang memang mau dekat dengan Dia. Dan hal itulah yang terjadi dalam hidup para rasul. Meskipun mereka itu awalnya tidak tahu apa-apa, meskipun mereka awalnya orang sederhana, tetapi di dalam keterbatasan dan kekurangannya, ketika mereka, ya, saya memang mau menjadi muridmu, akhirnya mereka diperlengkapi dengan banyak karunia untuk bisa menjadi rasul-rasulnya. Maka pada kesempatan ini, saya juga bersyukur, berterima kasih atas doa, perhatian Bapak Ibu kepada kami, kepada saya. Dan gereja kita mencanangkan Sabtu pertama itu sebagai Sabtu Imam, untuk mendoakan para imamnya. Maka pasti doa dan perhatian Bapak Ibu menjadi menguatkan hidup kami, memberikan pengharapan. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan, agar di dalam segala kelemahan, segala kekurangan, dalam segala kesulitan hidup kita, iman kita tetap dikobarkan untuk tidak pernah lemah, untuk tidak pernah putus asa, selalu mendekat kepada Tuhan. Karena hanya disitulah berkat Tuhan melimpah untuk hidup kita. Karena disitulah Tuhan justru menyempurnakan apa yang kurang di dalam diri kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.